Yah, emang pada akhirnya Victor tidak ada apa-apanya dengan seorang Sannin ya. Boruto 175 ini kita diperlihatkan bagaimana kehancuran Dippa sendiri, hangusnya pohon dewa di tangan Orochimaru, dan tentunya the one and only Mitsuki. Salah satu yang tak kalah menarik di cerita ini bagaimana caranya Sarada bisa membangkitkan dua Tomoe-nya. Selain itu, yang paling mengesankan di akhir, kita diperlihatkan percakapan antara cucu Hiruzen dan Orochimaru sendiri. Ini momen-momen berharga di kisah 175. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Orochimaru musnahkan pohon dewa serta berbagai hal mengejutkan di kisah Boruto 175. Oke, karena banyaknya hal menarik langsung kita urutkan saja. Dari yang paling mengejutkan di kisah ini, pertama soal Locke. Siapa sangka Locke sendiri berkorban untuk sang adik dan mendonorkan jantung atau mungkin selnya kepada Mitsuki. Meski waktu itu ia menyuntik Mitsuki dan tertidur, tapi ternyata ia memberikan kepercayaan kepada sang adik. Peran Locke sendiri sejauh ini cukup krusial. Pertama, saat ia dan Orochimaru bekerja sama sampai akhirnya Mitsuki menetapkan tujuannya dan bisa membangkitkan Sagemo. Dan yang kedua, ini memberikan jantung atau selnya untuk Mitsuki bisa kembali beraksi. Dan tentunya bisa aktifkan mode Sage tersebut. Kita tunggu episode selanjutnya tentang kondisi terakhir dari Locke. Oke, kedua tentu adalah Mitsuki kembali. Kedatangan Mitsuki sangatlah membantu. Nah, ternyata semua fans telah beranggapan jika itu adalah Uchiha Shin atau Mitsuki lain. Ternyata tidak ada yang benar. Itu benar-benar Mitsuki asli. Ia dapat kembali karena pengorbanan Locke. Jadi terjawab sudah siapa yang menemani Orochimaru kala itu. Di cerita ini keberadaan Mitsuki jelas membawa pengaruh bagi Boruto dan Sarada, karena kedatangannya bisa sangat membantu mengalahkan Dippa. Ketika Boruto Sarada hampir tidak memiliki kesempatan mengalahkan orang ini, tiba-tiba Mitsuki datang dan menyelamatkan Boruto serta membawa harapan baru. Dengan kembalinya Mitsuki, peluang mengalahkan Dippa jadi sangat besar. Dan di kisah ini Mitsuki kembali menggunakan Sage Mode-nya untuk membantu teknik Boruto. Ya, ketiga adalah Ashuku Rasengan. Inilah teknik yang pada akhirnya dibantu dengan Sage Mode Mitsuki. Kita tahu Ashuku Rasengan memang luar biasa. Bahkan saat pertama kali teknik ini mengenai Dippa, serangannya membuat Dippa terdesak dan membuat tubuhnya sedikit retak. Inilah momen dimana Dippa sendiri berubah ke wujud armor penuhnya. Namun Rasengan ini sebenarnya masih membuat Dippa bertahan, karena lindungan berlian tersebut adalah satu momen yang membuat Dippa menjadi kurang fokus. Ia tanpa sengaja melihat pohon dewa ini telah hancur dan meleleh. Di sini kita tahu ternyata Dippa sendiri juga menginginkan buah pohon dewa. Kalau momennya berbeda, bisa aja tuh Victor dan Dippa rebutan buah pohon Shinju. Balik lagi ke Boruto. Pertempuran masih berlanjut. Ketika bocah ini menyerangnya, Dippa yang saat itu marah dihadapkan lagi dengan Ashuku Rasengan. Namun kali ini berbeda karena serangan Boruto dibantu dengan Sage Mode Mitsuki dan Sarada. Dengan adanya mode Sage, tentu membuat Boruto bisa meluncurkan Rasengan yang lebih kuat lagi dan menghancurkan armor Dippa. Ya, Cho Ashuku Rasengan. Tapi yang menarik, Mitsuki juga berkorban untuk Boruto. Adanya teknik ini sampai menghancurkan lengan Mitsuki sendiri. Tapi kalau ia tidak melindungi Boruto, kemungkinan besar lengan Boruto loh yang akan menghilang. Kekalahan Dippa di sini juga mengakhiri ceritanya sendiri. Karena jika mengacu dalam chapternya, ia sudah tidak pernah diperlihatkan lagi. Tapi nggak tahu juga lah, jika penulis membuat plot twist yang sedikit berbeda dan memberikan kejutan. Dan yang paling menarik di sini tentunya bagaimana pohon dewa ini bisa meleleh. Keempat adalah bantuan besar Sannin Orochimaru. Menghadapi Konohamaru, mungkin Victor masih bisa mendesak cucu Sarutobi itu. Bahkan Konohamaru tidak memiliki peluang lagi melawannya. Namun tiba-tiba sebelum Victor akan melenyapkan Konohamaru, datanglah ular dengan kecepatan maksimum dan mengagetkan Victor. Dia adalah Orochimaru. Pertempuran akhirnya terjadi antara Orochimaru dan Victor. Dan ternyata pria tua ini memang tidak ada bandingannya dengan seorang Sannin. Serangan Orochimaru di sini dengan mudah menghancurkan tubuh Victor. Cara Victor bertahan di sini hanyalah dengan regenerasi dan itu pun belum sempurna. Victor sendiri malah dibuat terkejut
jika Orochimaru memiliki teknik regenerasi pula yang bahkan lebih hebat dari dirinya. Jika diperhatikan dalam kejadiannya, Sannin legendaris ini memang jauh bertambah kuat, bahkan nih, ia tidak terlihat menggunakan seluruh kemampuannya, hanya sebagian kecilnya. Lalu bagaimana nasib pohon Shinjunya? Oke, kelima adalah nasib Victor dan akhir imitasi Shinju. Victor sebenarnya juga dibutakan dengan kehadiran buah dari Shinju. Ia bahkan baru dikasih tahu Orochimaru jika itu sebenarnya hanyalah pohon Shinju imitasi dan tidak asli. Makanya buahnya tidak bisa dimakan. Bahkan pada akhirnya Victor sendiri disinilah yang malah terjerat tubuhnya dan dimakan oleh Shinju. Jika kita ingat, untuk menumbuhkan Shinju dari Otsutsuki, salah satunya juga menggunakan ekor 10. Bahkan di chapter yang kemarin diberitahu jika harus ada seorang Otsutsuki yang berkorban untuk diberikan santapan dari Jubi tersebut supaya buahnya nanti bisa bagus. Namun realita yang terjadi, pohon Shinju ciptaan Victor ini hanyalah imitasi, meskipun menggunakan bantuan sel Hashirama. Pada akhirnya Orochimaru yang ada di situ menggunakan teknik penyegelan yang setingkat Kage, seperti saat para Kage menyegel Jubi perang shinobi dahulu. Dengan akhir ini Orochimaru membakar hangus dan melelehkan buah dari Shinju sendiri. Victor memang sudah kalah dan dirinya dimakan Shinju. Namun jika mengacu dalam chapternya, mesti ada adegan yang memperlihatkan Victor kembali dihancurkan oleh Kashin Koji. Apakah Victor masih hidup? Kita tunggu aja kejutan menarik dari Masashi Kishimoto membuat cerita Boruto ini semakin kompleks lagi. Dan setelah kejadian ini kita diperlihatkan akhir yang bagus untuk tim Seven serta Konohamaru. Nah, saat Orochimaru ingin kembali ke lab penelitian lagi, di sini Konohamaru diperlihatkan berpisah dengan baik dengan Sannin tersebut. Meskipun di awal tadi Orochimaru mengatakan dia datang tidak untuk menyelamatkan Konohamaru, tapi tetap saja pada akhirnya dia benar-benar menolong cucu dari Hiruzen sendiri. Ini sangat sentimental sekali sih. Memang Orochimaru harusnya menyelamatkan cucu dari orang yang dahulunya sangat ia hormati. Dan setelah itu Orochimaru mempercayakan sisanya kepada Konohamaru, termasuk juga bocah itu. Ya, yang dimaksud adalah Mitsuki. Tapi sebelum video ini kita tutup, sebenarnya kita malah penasaran kenapa bisa ya Sarada ini membangkitkan dua tomoe-nya. Kejadian ini pasti membuatnya semua penasaran, karena jika mengacu dalam chapternya, Sarada masih lama untuk membangkitkan tomoe, dan tidak ada hal yang benar-benar membuatnya sangat sakit atau mengalami kepedihan. Memang untuk tomoe 1 Sarada sudah lebih terlatih lagi. Di episode ini, momen kebangkitan tomoe ini ketika Sarada mencoba menyelamatkan Boruto dari serangan Fatal Dipa. Di sana Sarada mengantisipasi dengan baik dan membuka tomoe-nya. Sarada menegaskan dirinya tidak akan kalah dan menyampaikan tekadnya untuk menjadi Hokage. Lalu dua tomoe ini muncul. Bakal menarik nih aksi Sarada selanjutnya dengan dua tomoe tersebut. Mungkin saat menghadapi Boro nanti, Sarada akan menggunakan dua tomoe-nya ini lagi sambil membawa Chidori. Atau bahkan ia diceritakan menggunakan 3 tomoe. Di masa lalu, seorang Uchiha ketika mengalami evolusi pada dojutsunya akan mengalami kondisi mental yang cukup parah dan membuatnya teringat luka yang amat dalam. Tapi di era Boruto ini, untuk Sarada sepertinya sedikit berbeda ya. Kisah tentang arc sel Hashirama Victor ini telah berakhir, dan sebentar lagi kita akan disuguhkan dengan arc yang akan sama kita nanti. Ao dan para anggota Kara kita bahas lain kali. Nah, itulah tadi pembahasan tentang Boruto 175 ini, hancurnya pohon imitasi Shinju dan kembalinya Mitsuki. Oh ya, kita mau infoin juga nih, kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye.